Saya bersyukur kepada Allah dan merasa seperti berada di dalam lingkungan sendiri, yakni orang-orang yang biasa bersama saya karena panjenengan semua ahli sholawat. Amin. 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 Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala berada di tengah-tengah panjenengan di malam ini. Kemudian tadi yang mewakili dari Pak Ketua di sini siapa? Panjenengan siapa namanya? Mas Solihin. Alhamdulillah Mas Solihin. Dan semua tentunya yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada panjenengan semua sebagai saudara saya. Alhamdulillah. Saya sebenarnya tidak tahu apa yang mau saya sampaikan di sini dalam rangka apa? Pengajian rutinan. Majlis kitab Al-Mustaqun. Jadi ini rutinan biasa ya. Mau bicara tentang apa ini? Alhamdulillah. Oke. Ya. Apa namanya? Nazarat, pandangan-pandangan saya dalam hal yang harus kita perhatikan, khususnya sebagai umat penghuni akhir zaman. Ya. Kalau guru saya itu setiap kali saya telepon beliau almarhum, alhamdulillah beliau ini termasuk ahli al-qubul, menjauhi popularitas dan dia tidak pernah terlibat dengan interaksi dengan manusia. Jadi kalau saya dinasihati oleh beliau, selalunya beliau berkata begini sama saya. Taufik, nama saya Taufik. Kita ini sudah hidup di akhir, dia bilang seperti itu. Tapi cobalah kau perhatikan, kau kan berkecimpung dengan masyarakat, ya, kau aktif dakwah, bertemu dengan macam-macam orang. Kau lihat, kebanyakan orang-orang tidak merasakan kalau mereka ini berada di akhir daripada zaman yang kita sebenarnya kalau mau memperhatikan lebih lagi, memang kita akan dapat itu. Sebab apa yang dinubuatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu semua sudah terjadi. Ya, dia bilang seperti itu. Jadi saya pesan kepada kau satu. Di akhir zaman ini, kalau kau selamat dari nifaq, satu nifaq, dia bilang nifaq ini munafik. Kalau kau selamat dari ini saja, insya Allah kau selamat saja. Dan setiap kali saya menghubungi beliau untuk satu kepentingan, nasihatnya selalu yang dia cerita tentang kemunafikan. Sampai-sampai saya ini menduga jangan-jangan saya sudah tergelincir dalam kemunafikan. Sampai saya bertanya, munafik itu seperti apa? Ya, menurut antum seperti apa munafik itu? Munafik ini tidak gampang dilihat. Kita ini orang-orang biasa semua ini, kita tidak dapat menerka-nerka. Walaupun ada kadang-kadang kita mengetahui saat kita berbohong, ya, mungkin saat kita memungkiri janji, tidak berani kita, tidak boleh. Ya kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya jelas. Ada orang hidup di zaman Nabi namanya Abdullah bin Ubay, gembong munafik. Ya, rahasia umum. Sahabat tahu karena Nabi yang ngasih tahu. Ya, ayat banyak turun terkait dengan Abdullah bin Ubay. Ya. Nazak mau meninggal, ngirim anaknya Masya Allah sama Nabi SAW. Datang Nabi, ya Rasul, ayah saya dalam kondisi nazar. Saya yakin tentu Anda tidak mungkin
Tapi Aisyah berpesan, yang memandikan Aisyah pesan kalau Aisyah meninggal, Aisyah kepingin dipakaikan kafan dari burda yang diselimut Anda. Sahabat Umar mendengar ini, mentek-tertek dia punya apa? Pekel. Giginya ini bunyi kan, geram. Nabi, gak ada yang bisa menyerupai Nabi. Ya, jadi kalau bisa tiru Nabi, jangan tiru sahabatku. Tapi memang Nabi SAW mempersilahkan siapa saja di antara sahabat saya yang kalian mau jadikan teladan, silahkan. Sebab mereka bagi yang lucu, bintang. Ya, cuman kalau bisa kita contoh yang terbaik, ya yang terbaik. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sudah sama Nabi dikasih selimutnya, jubahnya Nabi, lengkapan sudah paling istimewa. Sahabat Umar sudah itu ternyata wasiat ini sebelum meninggal wasiat sebelum meninggal, kepingin dimasukkan oleh Nabi sendiri di dalam liang lahat. Sahabat ya Rasulullah, Nabi tidak begitu, ya, karena Nabi melihat anaknya. Rasulullah SAW luar biasa. Sampai ada nas dari Rabbul Alamin baru Rasul menentukan sikap. Apa? Ketika sudah dipersiapkan semua, Nabi turun, Nabi menenangkan Umar pada waktu itu. Wahai Umar, jubah saya tidak akan menyelamatkan seseorang yang sudah dipastikan oleh Allah siksa untuknya. Tenangkan hati. Ya. Sudah selesai, sudah biasanya kan didoakan di pinggir kubur turun ayat itu dalam surat At-Taubah, ya, wala taqum ala qabri, jangan kau berdiri di sisi kubur mereka, wala tusalli, jangan kau doakan mereka. Sejak saat ini, ya, jadi peristiwa itu yang pertama dan terakhir bagi Nabi. Tidak lagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadir untuk memberikan penghormatan, doa, apalagi sampai nyolati orang munafik, khusus yang memiliki pengetahuan, ya, dan khusus pewaris-pewarisnya yang memiliki keistimewaan, ya, dalam pengetahuan itu, yaitu para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu contoh. Saya bertanya, seperti apa munafik itu? Dia berkata, guru saya bilang, perkara yang sangat samar sekali. Tidak bisa kita menuding-nuding hanya karena kita melihat salah satu kesalahannya, kekurangannya. Perkara yang sangat samar sekali. Dia bisa ada di dalam hati seorang ahli baca Quran. Dia bisa ada di dalam hati seorang yang ahli sholat. Dia bisa ada di dalam hati seorang yang ahli ilmu. Ya, dan zahiriahnya kau lihat mereka orang-orang yang baik. Bahkan yang bersangkutan tidak menyadari kalau kemunafikan itu sudah ada di dalam hatinya. Kapan dia tahu? Kata guru saya, kalau sudah lepas ruhnya dari jasad, disitulah dia akan sadar karena perlakuan malaikat kepada dia di alamul barzakh. Nah, kata beliau, kalau kau selamat di akhir zaman ini dari tergelincir dalam jurang kemunafikan, insya Allah selanjutnya selamat. Terus jangan mikirin makom sudah. Makom itu kedudukan di surga yang bertingkat. Sudah usah gitu kan. Selamat ke air sudah, waduh, luar biasa. Surga itu, andai kata dia mau bilang, dulu saya bilang, andai kata kau tidak dimasukkan ke dalam istana-istana surga atau rumah-rumah surga, yang penting ada di emperannya surga saja sudah untung. Jangan itu. Kau tahu siapa yang menempati istana-istana? Para nabi, para rasul, para solihin, para aulia, ya, orang-orang mukhlis yang ikhlas, mukhlas yang diikhlaskan oleh Allah. Beda lagi, ya. Terus andai kata kau ditaruh di emperannya saja atau di tamannya saja, itu sudah cukup bagimu, kata dia, sudah luar biasa, ya. Sehingga di akhir zaman ini berhati-hatilah kau dari munafik. Terus saya dikasih
petunjuk. Tak apa-apa saya sampaikan kita sesama saudara kaum muslim dan kita bakal melewati fase itu, mau tidak mau, suka atau tidak. Kata beliau, ada satu yang diwariskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Jadi ada ceritanya satu orang wali min auliyaillah. Kita tahu wali ini mempunyai perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan mereka, yang mengiringi, yang menyertai mereka. Orang di sekeliling mereka bisa melihat mereka biasa saja, tidak ada hal yang menarik. Itu perkaranya para wali. Kenapa? Bersifat ghaibiyat, hal-hal yang gaib. Kita diajarkan oleh guru-guru kita ya, oleh para tokoh kita, ulama kita, meyakini tentang wali dan perkara-perkara ghaibiyat yang menyertai mereka, menyertai pengetahuan mereka dan tindakan mereka. Banyak kita punya kitab manaqib itu. Ya. Jadi seorang wali ini ketika dia melaksanakan ibadah di malam hari, jadi di antara ibadahnya itu adalah tawassul ke hadrat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua kepada hadrat Syekh Abdul Qadir Jailani. Di tahap pertama dia melaksanakan riyadhah. Beberapa amalannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikerjakan dengan ya. Dia istiqomah dengan puasa, dengan amal-amal sedekahnya ya. Sampai suatu malam ketika dia melaksanakan itu mendengar suara menyebut Allah, 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 tidak berhenti dari atas. Apa yang terjadi ketika dia mendongakkan kepalanya? Ruh yang mulia Habib Syekh Abdul Qadir turun dengan kehendak Rabbul Alamin. Ini bukan mustahil. Kalau kita baca riwayat hadis Nabi, ketika kita ziarah ibu kita yang sudah meninggal, ayah kita atau kerabat saudara, kata Rasul, ketika kau duduk di pinggir makamnya, kemudian kau mendoakan dia dengan bacaan-bacaan yang biasa kau baca, ruhnya dengan izin Allah datang di sana. Kata Rasul, melihat dan dia istighnas, kata Rasulullah, senang dengan kau datang di sana itu, senangnya bukan main. Kau doakan itu bahagianya dia bukan main. Karena itu perkara yang dia butuhkan di alam barzah, bukan lagi makan, minum kopi macam ini dan doa. Doa itu akan dirubah oleh Rabbul Alamin menjadi sesuatu yang dia butuhkan. Kalau dia butuhkan ampunan jadi ampunan, kalau dia butuhkan rahmat jadi rahmat, kalau dia butuhkan makanan di alam ruh jadi makanan. Ya, ruh itu makan. Walaupun tidak makan tidak mati. Tapi kalau dia dapat makanan sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, inda rabbihim yurzaqun, di sisi Allah. Jangan kau nyangka orang yang sudah meninggal itu habis cerita. Hidup bal ahya, hidup mereka itu di sisi Tuhan mereka dengan mendapatkan rezeki, macam-macam rezeki yang dibutuhkan. Makan juga. Nah di sana kalau dia dapat makanan itu kehormatan yang luar biasa, kenikmatan yang luar biasa. Kata Nabi, senang orang tua itu saudara yang dikunjungi, diziarahi sampai kapan? Ketika bangkit yang ziarah, pulang ke rumah, ruhnya kembali lagi. Dikatakan oleh para aulia bahwa kuburan itu adalah jendela atau pintu rumah mereka di barzah. Sehingga orang yang datang berziarah ke makam orang tuanya, berdoa di sana lebih cepat nyampainya daripada dia jauh di dalam rumah. Bukan berarti di rumahnya dia tidak nyampe. Ya, ini diantara ajaran yang diajarkan oleh guru-guru kita. Lain Allah buah luar biasa yang wali kelas. Ya. Dia berpesan beberapa pesan kepada yang bersangkutan karena dia amalkan hizib Syekh Abdul Qadir Jailani banyak hizib. Tapi dengan puasanya, ya, dengan melawan hawa nafsunya baru terbuka. Kemudian ini riskan kalau kita tidak memiliki guru yang membimbing kita untuk melakukan ini. Sebab biasanya ibadah seperti ini kalau dikerjakan tanpa ijazah dan petunjuk guru, waduh, gangguannya itu. Sebelum hadrat Syekh Abdul Qadir turun, gangguannya si wali ini luar biasa yang datang sama dia. Jin mulai dari kelas tinggi sampai yang kelas katab.
ganggu, termasuk nawarkan sesuatu. Kau mau nyembuhkan orang, bisa nyembuhkan orang ini. Kau mau bisa apa? Buat orang bisa jalan, orang lumpuh bisa jalan. Kalau kau siap, mau, saya akan ajarkan, saya akan tunjukkan. Itu gangguannya. Dari orang-orang yang dilindungi oleh Allah, yang Anda cari bukan ini, tapi yang ada di balik itu. Ghaibul ghaibat. Ghaib yang terghaib. Itu ghaib kelas apa ini? Ghaibul ghaibat adalah Allah itu yang Anda cari. Itu katanya guru-guru kita. Biasanya orang-orang ahli ibadah malam yang akan diganggu seperti itu. Makanya setelah Syekh Abdul Qadir Jailani turun memberikan pesan kepada sang wali ini, kemudian berkata, kalau kau mau selamat dari munafik, ini yang mahal tunjuknya ini yang mahal. Kalau kau mau selamat dari munafik, dalam sehari jangan kurang istighfar 2000, salawat 2000 dalam sehari. Ini syarat ya. Dalam sehari jangan kurang istighfar 2000, salawat 2000. Pakai sifat yang paling pendek saja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allahumma Muhammad. Ya. Akan diselamatkan oleh Rabbul Alamin dari sifat munafik. Ya. Dalam Al-Quran, orang munafik itu dikumpulkan sama orang kafir. Dalam ayat yang lain, dia berada di dalam keraknya jahannam, di darkil asfali minan nar. Walan tajida lahu waliyyan, dan mereka tidak akan menemukan siapapun yang bisa menolong mereka. Ini pernyataan Rabbul Alamin. Nah, selalu saya ingatkan, selalu saya diceritakan tentang hal ini sampai-sampai saya merasa, ya Allah, mudah-mudahan selamat saya. Ya, mudah-mudahan selamat saya. Nifaq di akhir zaman itu tumbuh subur, dan orang-orang yang memilikinya tidak menyadari dan tidak merasakannya. Dia hidup kamana sebagaimana orang pada umumnya, aktivitasnya, ibadahnya, amaliyahnya, perbuatannya. Tapi dia tidak sadar kalau sudah ada benih-benih nifaq dalam hati. Maka kata guru saya, sebisa mungkin berjuanglah kau untuk amal. Berat, tak mampu saya sampai sekarang paling tidak ya 1000. Itu pun belum bisa istiqomah. Istighfar 1000, selawat masih belum istiqomah lama sekali. Nah, itu kenangan saya dari guru saya, kemudian beliau wafat. Waduh, saya benar-benar masa dunia. Jadi saya entah kenapa menyampaikan ini kepada panjenengan semua. Sebab ini saya pikir yang kita butuhkan secara rohani. Kalau ilmu-ilmu zahiriyah tidak perlu saya ceritakan. Insya Allah jenengan tidak kurangan. Ya, di antara jenengan ada yang punya guru, ya, ada yang tokoh, ada yang mengerti tentang ilmu fikih, agama dan sebagainya. Tapi ajakan atau seruan agar kita selalu menjaga kerohanian kita supaya tetap bersih. Ya, kemudian mengikat kerohanian kita dengan kerohanian orang-orang saleh, ini yang langka di akhir zaman. Ya, ketika kerohanian kita tidak ada hubungan sama kerohanian orang yang soleh, kita gampang terombang-ambing, apalagi di akhir zaman ini. Ya, zaman serba fitnah. Ini diantara kendaraannya fitnah akhir zaman. Saya tidak mungkin, walaupun saya memilikinya. Ya. Dan setiap orang-orang yang berilmu, yang tertuntun dengan ilmunya, pasti sepakat dengan saya. Betul, ini diantara kendaraan atau wasilah fitnah yang paling dahsyat di akhir zaman. Anda tahu, dari sini orang dapat pengetahuan, wawasan, informasi, berita, dan mereka dapat pelajaran-pelajaran di sini, baik pelajaran itu terpuji ataupun tercela. Ya, yang megang orang tua, anak muda, orang berilmu, orang tidak berilmu, siapapun. Dan mereka parahnya bisa terlibat dan bebas dengan ketikan jarinya untuk mengetik apapun, untuk mengakses apapun. Saya barusan lihat salah satu
wawancara ketika dia menghadirkan seorang yang punya podcast, dia menghadirkan salah satu namanya aktivis anak ya, yang memperhatikan tentang anak. Dia bilang, Anda tentu tidak menduga bahwa kerusakan yang terjadi pada anak-anak di bawah umur karena sebab ini itu seperti di kota-kota besar. Kita tidak tahu di sini, mungkin kita tahu ada data-datanya, itu sangat mengkhawatirkan. Dia bilang anak SD, dia sampai terpaksa membicarakan ini dengan berat hati. Tapi untuk menjadi perhatian bagi masyarakat yang melihat acaranya, anak SD dia bisa mengakses di sini pacaran online. Ya, dia bisa membeli pacar secara online. Kemudian dia bisa berhubungan secara online itu dan bisa dilanjutkan dengan pertemuan. Wah, dan itu di rumahnya dia tidak punya HP, tapi dia pergi ke teman-teman yang punya HP dan dia meminjam HP teman. Siapa yang bisa menghindar kalau kita tidak punya tidak punya perhatian satu contoh. Ini sepertinya mustahil kita mau mengendalikan kerusakan yang diakibatkan oleh medsos ini. Ya, kalau kita tidak punya perhatian serius, khususnya kepada orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita. Kita tidak bicara orang lain, kan? Kata Allah, "Bu'anallakum wa ahlikum nar", jaga dirimu, keluarga dari neraka. Ya, kalau kau punya keluasan, kelapangan, kelebihan di luar itu, ya silakan. Ya, tentunya tanpa membebani diri, karena misi yang diberikan oleh Allah kepada kita cuma dua: jaga dirimu, jaga keluargamu, kelas. Ya, tanpa kita meremehkan orang-orang yang ada sekeliling kita, selama kita mampu mengingatkan, ya mari sebatas mengingatkan saja. Kata Nabi, walaupun Nabi pun Allah berpesan ketika Nabi sumpek, stres, depresi. Kenapa? Gara-gara dakwah tak kunjung diterima oleh umatnya. Stres, depresi. Kata Allah, la'allaka bakhilun nafsaka alla yakunu mu'minin. Kau ini wahai Rasulku Muhammad, hampir-hampir membinasakan dirimu sendiri gara-gara mereka tidak beriman. Jangan. Aku utus kau cuman menyampaikan saja. Wa ma arsalnaka 'alaihim hafidha. Aku tidak utus kau untuk jaga mereka. Jangan. Aku utus kau untuk menyampaikan saja kepada mereka masalah hidayah dari Allah. Begitu juga kita. Ini satu contoh. Ya. Termasuk juga fitnah yang menimpa kalangan orang-orang cendekiawannya, ya, orang-orang mulianya. Jadi saya simpulkan bahwa di dunia ini, di akhir zaman ini, bisa-bisa tidak ada yang selamat dari fitnah kecuali yang diselamatkan oleh Rabbul Alamin. Seperti yang viral sekarang ini masalah nasab, ya, dari Bani Alawi dan dari Bani Wali Songo. Ya, saya terkejut dari mereka. Jadi sudah, kalau penyakit itu sudah komplikasi, belum ditunggang yang lain lagi, belum ditunggang yang lain, kepentingan yang lain, orang-orang yang bermain di atas ini, di balik ini, dan memanfaatkan situasi. Wah, saya lihat ini tidak ada habisnya. Nanti berusaha ditutup sini, muncul lagi di sini. Ya, sudah selesai sini, muncul lagi yang sebelah sini. Ya, tidak bisa kita pungkiri bahwa hal-hal seperti ini bakal terjadi di akhir. Lebih parah lagi kata Nabi SAW, fitnatul ahlas, ya, yang mengakibatkan sampai terjadinya peperangan, permusuhan, pertumpahan darah. Fitnatul duhaimah, kata Rasulullah, gelap, pagi hari orang beriman, sore hari sudah kafir, kata Rasulullah SAW. Fitnatul sarra, fitnatus sarra ini. Fitnatus sarra di dalam Sunan Ibnu Majah. Nabi menyebutkan fase fitnah di akhir zaman. 3 ini, setelah itu Dajjal muncul. Siap-siap kalian, kata Rasulullah SAW. Entah kok tidak banyak orang yang menyampaikan seperti ini. Padahal hadis-hadis tentang fitnah itu ada kitab khususnya yang dikarang oleh seperti ada Imam Ibnu Katsir. Insyaallah kalau saya jujur, ada lagi kitab itu Babul Fitan.
Ya, dari kitab yang khusus membahas tentang fitnah-fitnah. Jadi kata Nabi SAW, pertama fitnatul ahlas. Ini yang bisa mengakibatkan pertempuran, peperangan. Ya. Kemudian fitnatul sarra, ini tahap kedua. Saya pikir fitnatul sarra ini. Kata Rasulullah SAW, asapnya ini muncul dari bawah telapak kaki ahli bait. Kata Rasul, munculnya asapnya fitnah ini dari bawah telapak kaki orang ahli bait yang keturunan saya. Yaz'umu annahu minni. Ada catatannya tadi. Dia menyangka dia bagian dari saya. Kata Nabi, padahal dia bukan bagian. Ya, saya tidak mengatakan dari banyak agama, dari banyak wali songo, kita tidak punya pengetahuan tentang ini. Ya, kita tidak punya pengetahuan tentang siapa yang dimaksud oleh Nabi. Nabi tidak menyebut secara spesifik. Yaz'umu annahu minni, dia menyangka dia dari saya, dan dia bukan dari saya. Innama awliya, kata Nabi, waliku yang menolong risalahku, agamaku, satu saja. Nabi menyebut sifatnya, al-muttaqun, orang yang takut kepada Allah. Itu tok Nabi sebut. Jadi bukan orang yang menggembar-gemborkan, ini loh nasab saya. Ya. Ini loh nasab. Sampai sudah kasusnya ini kayak kalau orang tidak bernasab itu tidak ada kemuliaan sama sekali. Ya. Padahal wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang saya dapatkan dari guru saya, wali-wali dari Allah, dan wali-wali Allah Subhanahu di bumi Nusantara banyak yang dari pribumi nasi, cuma tidak terekspos. Wah, satu yang saya dapat keterangan dari guru saya, beliau Habib Muhammad bin Ali bin Mahmud, yaitu tadi yang saya katakan, beliau min ahli hukum. Suatu saat beliau jalan lewat depan gang itu, dari dekat rumahnya, selalu dia mencium aroma wangi. Hatinya menjadi senang. Dia bertanya sama temannya yang menyetir sepeda motor, "Aku kok setiap lewat sini kok senang? Penasaran." Ya, akhirnya dia mengajak ke beberapa pelaku agar disimpan. Ternyata gang yang dia lewati, ya, ada satu orang perempuan Al-Jawi, orang Jawa, menikah dengan seorang habib. Ya. Perempuan ini dianggap oleh si suaminya ini, habib ini, seperti orang kena pikiran, stres, dan normal. Termasuk ibunya perempuan ini. Ya, subhanallah, Allah ingin mempertemukannya. Akhirnya setelah tersingkapkan hal ini, kontak batin antara si wali ini dengan perempuan, kontak batin. Ngomong yang perempuan, iya Habib, batin. Saya fulan disebut. Saya ini begini Habib, disebut makomnya dan jalan. Apa yang jalan? Kondisi spiritualnya seperti apa, dia ceritakan sama guru saya. Telah mohon kepada Allah supaya disingkatkan. Sudah, ini saya ceritakan guru saya sudah wafat. Kalau guru saya masih hidup, akan saya ceritakan. Ya. Sudah, akhirnya guru saya datang ke rumahnya orang ini, menemui ibunya, menemui suaminya. Ya, gak kenal ini, ada hubungan apa-apa mereka. Walaupun aku namanya Habib, gak semua kita kenal sama Habib. Ada yang kerabat dekat, ada yang kerabat jauh. Ngomong nih, istrimu itu bukan kita. Istrimu itu seperti kelompok sufi ya, wanita-wanita sufi, gak keluar. Dan uniknya dia, bola cadar, bola apa, ya pakai kerudung biasa saja. Ya, cuma tidak keluar. Kenapa tidak keluar? Ya. Dia tidak cerita sama ibunya, karena tidak ada hubungan, sulit untuk diterima, untuk dipercaya. Jadi kewalian itu tidak mesti diterima oleh keluarganya.
Sama seperti Nabi ketika pertama kali muncul, yang jadi musuh keluarga, karena tidak paham. Jadi perempuan ini tidak keluar gara-gara dia kalau keluar melihat wajahnya orang macam-macam bentuknya, sumpek, takut, sehingga dia selalu di dalam rumah. Di sana disingkapkan, istrimu tidak gila, istrimu ini termasuk sufia, jadi orang-orang yang dikhususkan oleh Allah. Tidak banyak ngomong, tidak banyak ngomong. Si itu perlahan-lahan membaca suami. Dari guru saya, ini bisa istrinya tinggi, bukan istri. Suaminya Habib, suaminya orang biasa, Habib tapi biasa ya, biasa. Ya. Ruhnya yang perempuan ini diliputi cahaya. Ya orang nggak lihat, ya orang-orang soleh yang tahu. Ruhnya diliputi cahaya. Meninggal muda pas bulan Ramadan. Saya belum beruntung bertemu, tidak bisa bertemu, tidak mau bertemu siapa lagi. Meninggal muda sekitar umur 25 tahun bulan Ramadan. Karena apa? Orang-orang seperti itu urusannya tadi yang dikatakan, urusan semua bersifat ghaibiyah. Apa ghaibiyah? Di antaranya gangguan-gangguan yang bersifat luar biasa dahsyat. Makin tinggi makom kedudukan rohani seseorang, godaan yang ada di hadapannya makin berat. Kata guru saya, orang biasa yang ganggu bisa jadi hawa nafsunya aja sudah keok. Setan jin saja sudah tidak bisa apa-apa. Setan itu sudah. Tapi kalau orang-orang khusus, lil khusus, disebutkan orang-orang yang punya makom kedudukan tinggi, yang datang ganggu dia langsung kelasnya iblis. Ya, ini satu contoh. Kita tidak melihat setan ini, kita tidak mengetahui iblis, tapi kita beriman, percaya karena Al-Quran menceritakan biografi mereka, menyebutkan tentang mereka, dari apa diciptakan, bagaimana mereka bersumpah mengganggu anak Adam dan seterusnya. Kata guru saya, kau lihat aja akhir zaman masih ada orang seperti itu. Tapi siapa yang kenal mereka? Siapa yang tahu dia? Siapa yang bakal percaya sama dia? Meninggal. Datang guru saya, ada orang beberapa takziah. Ya, setelah dia doakan, ya, naik makomnya, diceritakan sama guru, sudah jangan kau susah, ini anakmu masya Allah. Cerita sama orang tuanya, ada yang tertawa di sana, tertawa ngecek. Tak ngomong dalam hati. Ya. Ada yang tertawa, disaksikan oleh satu orang keponakannya. Saya masih berhubungan dengan keponakannya, itu tertawa. Waktu ngomong ini, tak lama meninggal. Tahu sendiri, tahu di alam bangsa. Ya. Jadi kita ini butuh orang-orang yang soleh, yang nuntun kita. Sebab kita ini buta. Apa maksudnya buta? Kemampuan daya pandang kita, daya nalar kita, pendengaran kita, bahkan jangkauan hati kita yang banyak dosa ini sangat-sangat terbatas. Kalau tidak ada data, tidak percaya. Kalau tidak lihat di depan mata, tidak percaya. Ini kelasnya kita. Tapi kalau orang-orang saleh minas salihin, dikatakan dalam hadis Nabi, mereka ini melihat dengan pandangan Allah. Ini hadisul wilayah, kata para ulama. Hadis ini adalah hadis kewalian. Dimulai dari sabda Nabi, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi wali saya umumkan perang dengan dia. Hadis sahih. Ya. Kata Allah, kemudian kuncinya bagaimana seseorang itu bisa jadi wali sehingga dimuliakan demikian oleh Allah? Kuncinya dua. Dia melaksanakan yang wajib, kemudian dia tambah dengan perkara yang sunnah. Terus dia melaksanakan ini dengan istiqamah, dengan keikhlasan. Tujuannya hanya Allah, 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 sampai saya memastikan cinta saya untuk dia. Kalau sudah itu terjadi, cintanya Allah diberikan untuk orang ini, kuntu lahu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Saya akan menjadi pendengarannya, saya akan menjadi penglihatannya, saya akan menjadi kedua tangannya yang dengan itu dia berbuat. Saya akan menjadi kedua kakinya, ini ibarat, yang dengan itu dia berjalan. Udah, mau disamakan dengan kita orang awam ini? Pertanyaannya, di mana kita bisa menemukan orang-orang seperti ini lagi di zaman sekarang?
Lihatlah kekacauan yang terjadi. Adakah pada orang-orang wali itu kebingungan? Adakah pada orang-orang wali itu remang-remang yang membuat mereka meraba-raba? Anda yakin ada orang wali yang masih meraba-raba? Oh, ya, situasinya ya apa kok terjadi begini? Allah sifatkan mereka la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak ketimpa kekhawatiran, takut. Tahu mereka. Kau mau datang pakai sorban, kau mau datang pakai jubah, duduk di depannya, dia tahu siapa kau. Wali min auliya, matanya mata Rabbul Alamin. Kau mau jelek-jelekkan pakaianmu, compang-camping di hadapannya, sementara kau memiliki sir dari sir kewalian, tahu siapa kau. Mau cari orang seperti ini loh, di mana? Kita ini umat yang diistimewakan dengan mereka para wali. Tidak ada nabi lagi sudah. Wali, cuma di mana kita mendapatkan itu? Syekh Abdul Qadir Jalil mengajarkan, sempatkan supaya kau beruntung. Duduk kau sesaat di hadapan mereka, kau sadar mereka wali atau enggak. Sesaat tok kau duduk, itu lebih dahsyat keutamaan yang di sisi Allah dari banding pulang ibadah 70 tahun ibadah sunnah tadi. Dalam nas hadis ibadah sunnah 70 tahun sama duduk sesaat di hadapan seorang wali min auliyaillah, itu lebih dahsyat duduk sesaat. Ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, hayyan kana aw mayitan ya Rasulullah, apakah wali yang hidup atau yang sudah meninggal? Sawa'an kana hayyan aw mayitan, sama saja yang hidup maupun yang sudah. Kata guru saya, kalau kau tidak menemukan orang yang soleh yang masih hidup di zamanmu, ziarahlah kau ke makamnya. Tapi itu tadi dengan niat, dengan ada memohon kehadirat Allah. Yang pertama itu diminta selamat dunia terakhir, mobil, ya, jabatan itu terakhir, ya, selamat dulu. Tidak lama hidup di dunia ini, susahnya sebentar, senangnya sebentar. Bengok-bengok saya urusan datang lagi meninggal. Loh, tadi bengok-bengok orang yang tadi rebutan masalah ini, berkelahi masalah sekarang tidak benar. Kok kau tinggalkan anakmu? Lucu-lucunya anaknya ditinggal, istrinya ditinggal. Jadi kita hidup mungkin lirik. Tidak kira marah dia. Hidup kita ada lama di dunia ini. Apa yang mau dibanggakan? Apa? Ayo. Tidak mati, kena sakit aja kita sudah mikir mati. Ada orang sakit kayak nyesek-nyesek, padahal tidak ada apa-apa. Sudah was-was pikiran juga. Ya, ini satu contoh. Jadi tidak tahu kenapa saya berbicara begini. Jarang sekali saya berbicara seperti ini. Ya, biasanya bicara tentang nasihat secara umum, ya, perkara-perkara, termasuk perkara-perkara yang seharusnya ya orang-orang tertentu. Tapi saya ya, berprasangka baik, jenengan orang-orang baik. Amin. Jenengan orang-orang baik. Dan saya berpesan hati-hati, jangan sampai kita terseret dalam usaha fitnah. Tidak ada kewajiban kita untuk mengetahui apa yang kita harus ketahui di akhir zaman, kecuali hak-haknya Allah itu yang wajib kita ketahui, yang wajib kita penuhi. Jangan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, harus kita ketahui. Usaran fitnah di akhir zaman sangat kuat. Kata Nabi, al-fitnatu na'imatun la'anallahu man ayqadhaha. Fitnah itu sedang tertidur. Kata Nabi, Allah melaknat orang yang membangunkan fitnah. Fitnah itu apa? Ini bentuk yang kita pahami selama ini. Fitnah itu apa? Adu domba. Seringan gitu kan? Fitnah itu secara bahasa banyak maknanya. Cobaan, ujian, siksaan. Secara bahasa kita tidak memiliki secara istilah agama. Siksaan, terus membakar, fitnah. Ya. Secara istilah agama di dalam Al-Quran Allah menyebutkan fitnah beragam-ragam. Fitnah itu artinya kekafiran. Ya, fitnah itu artinya syirik, menyebutkan Allah. Ya.
Fitnah itu artinya menyiksa dengan membakar. Ya, ada ayatnya. Fitnah itu berarti ikhtilafun nas, perselisihan di antara manusia. Fima ara terkait pandangan-pandangan mereka yang berbeda-beda, kemudian menghasilkan permusuhan, kemudian puncaknya menghasilkan pertumpahan darah. Apalagi fitnah secara istilah as-saddu 'anis sabil, memblokir orang dari jalan yang benar. Jangan sampai orang tahu jalan yang benar itu ini, kebenaran itu ini. Itu fitnah. Ya. Kemudian fitnah itu apa lagi? Ar-rad, murtad, itu fitnah. Kita tinggal lihat konteksnya. Kalau saya memandang ya, yang terjadi pada nasab khususnya yang viral ini, ya ini termasuk fitnah cobaan. Mihnah. Apa ada kebaikan di dalamnya? Ada kebaikan. Apa kebaikannya? Introspeksi masing-masing. Kok masalah ini bisa mencuat? Introspeksi masing-masing. Gara-gara apa? Gara-gara mulut udah kojan. Ya, gara-gara apa? Rekaman ceramahmu yang dulu-dulu kemudian bongkar, diedit ulang terus dan terus. Akhirnya jadi bumerang bagimu. Karena apa? Tidak kau berhati-hati dalam memberikan nasihat. Tidak kau memperhatikan kebaikan dan kemaslahatan kaum muslimin. Tidak juga kau memahami situasi kondisi masyarakat, khususnya ini introspeksi bagi kami dari kalangan kami ya, yang ceramah-ceramahnya barangkali tidak memperhatikan dan tidak memiliki kepekaan dengan sosial masyarakat. Ya, bahwa masyarakat ini masyarakat dengan budaya dan masyarakat dengan karakternya yang sudah memang terbentuk sejak dulu. Kita harus memperhatikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutup pada waktu perang Hunain, selesai perang, kambing, unta, harta rampasan perang dibagi-bagikan, dan Nabi lebih banyak memberi orang-orang Mekah yang baru masuk Islam untuk melunakkan hati. Orang-orang Ansor melihat ini, ada yang berusaha. Apakah Rasulullah sudah melupakan kita? Sebenarnya Rasul tidak pernah melupakan. Tahu Rasul bagaimana bersikap, ini Rasul. Kayaknya kita harus penting menemukan hal-hal seperti ini. Ya, boleh apa lagi? 10 men 10 mind, 10 orang 10 pemikiran. Sulit kita menyamakan visi pandangan itu, sulit, mustahil, hampir mustahil. Akhirnya Rasulullah tahu belagat kaum Ansor yang berpikiran macam-macam, termasuk su'dzon. Jangan-jangan kita habis ditinggalkan oleh Rasul. Rasul balik ke Mekah lagi karena Mekah sudah jatuh ke tangan Islam. Wah, sedih-sedih. Sahabat yang Rasulullah situasi ini langsung tak lagi menunggu lama ini Rasul. Langsung ambil tindakan tepat dan sangat akurat terukur. Apa kata Rasul? Berdiri di atas mimbar, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, terus berkata seperti ini. Ini Rasul ini hijrah, kalau bahasa kita ngungsi dari Mekah ke Madinah. Tapi dan bagaimana? Ya sedih saja. Kita saling mendoakan, bukan saling menghujat, harus mendoakan. Ya apa situasi? Kata Rasulullah SAW, ya ma'asyaral ansar, wahai kaum Ansar, bukankah kalian dulu saya temukan dalam keadaan sesat, kemudian saya datang membawa petunjuk dan kalian menjadi orang yang dapat petunjuk? Bukankah, ya ini Rasul menyebutkan tentang barokahnya dirinya kepada kaum Ansor dengan beberapa kalimat. Kaum Ansor semuanya diam berkata, Allahu wa rasuluhu, kami percaya Allah dan Rasul, kami percaya Allah dan Rasulnya. Setiap Rasul berkata, bukankah, bukankah. Terus Rasulullah sampai pada satu titik mengatakan, silahkan, kalian boleh berkata, jangan sungkan, katakan, ya Rasulullah, bukankah kau dulu datang terusir, kemudian kami menyambut dan melampungkan. Ini Rasulullah yang ngajarkan. Ya. Sahabat-sahabat hancur remuk hatinya. Silakan kalian boleh berkata, ya Rasulullah, bukankah kau dulu dalam keadaan kelaparan, kau dan kaummu Muhajirin datang kepada kami, kami berikan makanan, kami bagi harta kami, bahkan istri-istri kami yang banyak kami ceraikan, kami serahkan. Siapa yang mau kawin ini? Silakan. Ya. Bukankah sahabat semuanya tertunduk dan mengatakan, balillahu wa rasuluhu al-man, bahkan dari Allah dan Rasulnya lah keutamaan. Itu sahabat. Terus kata Rasulullah, wahai ma'asyar Ansar, wahai kaumku Ansar,
Tidakkah kalian ridho unta-unta kambing ini dibawa oleh mereka ke Mekah, sementara kalian pulang membawa sana, membawa Rasul. Semuanya sampai membasahi jenggotnya. Ketahuilah, andai kata aku ini tidak keluar, andai kata bukan karena memang harus hijrah, yakni ketetapan Allah, aku pasti menjadi orang Ansor. Setiap lembah, setiap jalan yang dilalui oleh orang Ansor itu adalah jalan dan lembah yang saya lalui. Artinya apa? Mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Besar hati sahabat Ansor, didoakan sampai, ya Allah, kata Nabi, sayangilah orang Ansor, sayangilah anak-anaknya orang Ansor, sayangilah anak dari anak-anaknya orang Ansor. Itu doa Nabi terakhir. Nabi menangis, kaum Ansor semua menangis, dan mereka berkata, keutamaan anugerah adalah dari Allah dan Rasulnya. Ya, nangis, dikatakan dalam riwayat sampai basah jenggotnya semua, karena terharu dengan sikap yang diambil oleh Rasulullah SAW untuk menerangkan dan menenangkan hati umatnya pada waktu itu sedang dilanda kegelisahan, syak-wasangka, termasuk juga ada upaya-upaya untuk melunturkan takzim mereka kepada Rasul. Dan siapa? Dari golongan-golongan orang-orang yang mungkin tidak bertanggung jawab. Sebab di zaman itu munafik-munafik masih ada. Ini satu contoh. Jadi kesimpulan saya dalam kesempatan malam ini, kita tidak bisa pungkiri bahwa pusaran fitnah itu sangat besar, sangat kuat. Harusnya waspada saja. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terseret dalam pusaran fitnah ini. Mohon sama Allah, semoga kita semua selamat. Amin. Semua, khususnya orang-orang yang ada di atas sana, dari orang-orang yang dijadikan tokoh, yang termasuk tokoh-tokoh yang mungkin kita melihat ini sumber semua dari mereka. Ya, kita memohon kehadirat Allah. Apalagi yang bisa kita lakukan? Ya, kecuali menunjukkan etikat baik kita memohon kepada Allah, karena sebagai tempat pertolongan adalah Allah. Ya Allah, perbaiki ulama-ulama kami, perbaiki mereka dan jadikan mereka ini ulama-ulama yang marhumah, yang memiliki kasih sayang terhadap umat ini. Ya Allah, Engkau menyaksikan hati kami umat ini yang dibawa ini sudah kacau, tidak karu-karuan. Masih bisa kami tahan karena berkat rahmat-Mu, masih bisa tertahan keburukan-keburukannya sebab rahmat-Mu, dan kami yakini kalau Engkau sudah cabut ini maka hancurlah keadaan kami. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard. Kalaulah bukan karena Allah mencegah keburukan sebagian manusia kepada sebagian yang lain, Allah yang mencegah, Dia yang memberikan benteng itu tadi. Andai kata bukan karena Engkau yang mencegah, selesai sudah, hancur dan karu-karuan di kehidupan ini. Kami berlindung kepadamu dari kehancuran, dari permusuhan, dari kebencian. Kami memohon kepadamu keberkahan di malam hari ini dari majelis selawat yang diadakan di sini, dari orang-orang yang mulia dan orang-orang yang baik. Ya Rabbana ya Karim, kami berlindung kepadamu ya dari segala keburukan yang kami ketahui dan keburukan yang belum kami ketahui, keburukan yang tampak di mata kami dan yang tersembunyi di baliknya, keburukan dunia dan keburukan akhirat. Serta kami memohon kepadamu ya Rabb segala kebaikan yang kami ketahui dan kebaikan yang belum kami ketahui, kebaikan yang tampak yang bisa kami lihat dan kebaikan yang tak bisa kami lihat, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami titipkan ya Rabb kedamaian, persatuan, kasih sayang kami kepadamu. Berikan kepada kami jaminan keamanan, ketentraman darimu di dunia, di barzakh dan di akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Dan kami mohon ya Rabb, jadikan majlis ini majlis yang membawa ketentraman dan ketenangan serta keberkahan bagi kehidupan pribadi kami di luar jam-jam kerja kami, ketika berada di dalam rumah bersama anak dan istri kami. Ya Rabb ya Dzal Jalali wal Ikram, hingga hari pertemuan denganmu ya Allah. Kami memohon jadikan hari itu hari terbaik kami ketika menghadap kepadamu, hari terbaik keyakinan kami kepadamu, hari terbaik amal-amal kami kepadamu ya Allah, hari terbaik kami untuk mengharapkan syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hari terbaik ketika kami melihat kerabat-kerabat kami sama bersama dengan kami menuju kepada rahmat ampunan,
Hari terbaik ketika kami bersama-sama guru-guru kami bersama-sama menuju rahmat dan ampunan-Mu. Hari terbaik kami ketika kami menyaksikan sahabat kami dan saudara-saudara kami bersama-sama meraih ampunan dan keridhaan-Mu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya mohon maaf andai kata ada kalimat ataupun pernyataan yang tidak berkenan dalam benak pikiran dan benak dengan niat saya hanyalah